Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua ya, sehat jasmani, rohani, dilancarkan segala urusan aktivitasnya, diberkahi segalanya, amin ya robbal alamin. Baik teman-teman, seperti biasa kita ada waktu senggang ya, kita cek lagi ya informasi. Sebenarnya ini ada cuitan dari akun resminya Pikortim kemarin ya. Cuman kemarin saya udah upload, saya pikir ya ini hari ini aja lah gitu, besok saya pikir kemarin begitu kan. Ada cuitan terbaru dari Kortim bahwa ini pelopor katanya, inilah kesempatan Anda untuk memamerkan kontribusi PI Anda. Kita semua bekerja untuk membangun jaringan PI bersama ya. Jadi artinya ini dilemparkan ke kita untuk memberikan penilaian dan kontribusi. Ini seperti nanti kita coba contohkan ya. Beritahu kami apa yang Anda lakukan untuk Pi dengan menandai video berdurasi 10 detik dengan What I Do for Pi. Mungkin ini ada video 10 detik durasinya ya, What I Do for Pi, tentang bagaimana Anda berkontribusi untuk mengembangkan jaringan dan membangun ekosistem. Jadi artinya ada presentasi aplikasi ya, presentasi aplikasi yang menurut Kortim butuh penilaian daripada kita sebagai pengguna nantinya. Jadi bukan hanya serta-merta Kortim yang memutuskan, tetapi dikembalikan ke kita untuk menilai. Nah, lihat dari video itu fungsionalitasnya dan sebagainya. Nah, tetapi kalau untuk di Pi browser atau di Pi miningnya, aplikasi mining ya ada, belum ada video kayaknya. Nah, untuk di dashboardnya ya, cuman di Pi browsernya kalau di apa namanya tempat brainstormnya coba aja nanti kita lihat ya. Oke, kita baca dulu aja. Selanjutnya, video yang dipilih akan ditampilkan dalam video jaringan Pi yang akan datang katanya. Tidak yakin apa yang harus dikirim katanya gitu. Contoh, saya berkontribusi pada pembangunan utilitas dengan memilih proyek aplikasi Pi yang hebat di aplikasi Pi Brainstorm. Atau saya bangga dengan Pi KYC validator di negara apa, misalkan negara Indonesia, misalkan kita ya, atau negara mana. Nah, ini komentar-komentar kita. Tentunya komentar positif, janganlah yang negatif ya. Kalau misalkan memang kita menjalankan proyek ini, artinya kita mengikuti proyek ini ya, kita percayakanlah sama Kortim. Kalau misalkan memang ingin mengatakan hal yang negatif, ya jangan di sini. Jangan di brainstorm nanti ya gitu. Oke, kita lanjut dulu. Ini katanya catatan, semua kiriman dianggap sebagai konten pengguna. Jadi dianggapnya konten pengguna itu ya kita, artinya bebas lah, tidak ada terikat aturan apapun ya. Jadi semua memang isi di sini katanya tunduk pada ketentuan layanan, artinya hanya penilaian semata. Coba penasaran, kita lihat di Pi browsernya teman-teman ya. Oke, ini saya udah masuk ke Pi browsernya teman-teman. Ini contoh, kalau di sini kan belum ada video teman-teman ya. Ini Pi image editor, mungkin ini pembayaran Pi image editor is online mobile web app for editing image, untuk mengedit gambar katanya. Fitur yang sudah ada sebelumnya, cropping, filter, menyimpan dan lain sebagainya ya. Jadi udah ada. Namun mungkin ketika ada transaksi pembayaran di dalamnya menggunakan Pi ya. Kemudian untuk Pi kesehatan di sini adalah membayar dokter katanya. Jadi kita membayar pakai Pi, bayar dokter profesional, mungkin konsultasi atau apa. Kemudian Pi ASK ini, Pi connecting people to people for service, you just click away from your. Jadi ini katanya vendor-vendor yang terdekat di antara kita. Jadi kalau di wilayah kita mana yang terdekat, nanti kayak Nirbi yang terdekat ya. Ini aplikasinya kalau memang kita butuh. Ini udah ada 6113 ya, 6000 lebih lah yang menilai. Kemudian Pi Express, kemudian Pi QR code, banyak ya. Ini Express untuk pengiriman ya, untuk jasa dan pengiriman paket atau barang. Coba kita klik ya ini ya, Pi Express. Oke, nah read more ya, betul ya, untuk menyebarkan pengguna Pi dan menjadikan Pi sebuah kebutuhan dan tidak menerima pembayaran fiat kecuali dia ingin daftar ke Pi. Jadi nggak nerima fiat, kita bayar pakai Pi ya. Nah, kita scroll ke bawah, di sini ada memang feedbacknya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman mau ngedukung aplikasi ini ya kasih jempol lah di sini. Nah, udah kasih jempol di sini. Misalkan ya, we need the apps misalkan ya. I agree. Oke, gitu ya lah. Oke lah ya. Siap, send, kirim.
misal contoh kalau untuk kita mendukung aplikasi apa, ini salah satunya. Oke, salah satunya. Kemudian kita scroll, nah ini ada P-Barter Mall, kita klik, scroll ke bawah, kita kasih jempol lagi. Nah kemudian great, I like this app. Nah misalkan I like this apps, udah gitu aja lah, I like this app, nggak usah panjang-panjang. Misal send, kirim. Nah seperti ini salah satunya ya. Ini ada videonya juga nih. Nah ini ada videonya. Jadi oh berarti di sini di brainstorm ya teman-teman ya, bukan berarti belum datang ya tadi. Dari apa informasi di Twitter itu, mungkin teman-teman coba kita cek videonya di sini. Nah seperti ini. Pioneers, I am P-Barter Mall CEO. Today I will show you the new functions of. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi seperti ini video teman-teman. Kalau misalkan suka dengan aplikasi ini, kasih jempol, kemudian kasih komen, kemudian send ya. Di sini saya udah kembali lagi, kita pilih yang mana ya. Kemudian nah seperti itu aja. Real estate mana nih, luar negeri apa Indonesia, boleh kalau misalkan ada waktu ya. Jadi jangan maksain, kalau misalkan emang gak ada waktu ya nggak usah. Kalau sibuk, kalau ada waktu aja dicari-cari aja P-Market ID ini kalau misalkan mau ngedukung mana ya. Kemudian PGC Mall ini kan sebenarnya udah lama ini. Nah ini kan sebenarnya sama lah dengan P-Barter Mall tadi ya. Nah P-Barter-Mall untuk global bagus. Nah ini juga sama ya. Misal contoh seperti itu. Well done. Sorry. Oke. Misal contoh lah ya seperti itu. Nah jadi teman-teman lakukan seperti itu aja ya. Ini gambaran aja. Oke kita lanjut. Selanjutnya ini ada dari P-Network Academy. Ini berita mengejutkan terbaru katanya. Fungsi baru telah ditambahkan untuk menebus hadiah Fixing Mall ya. Ada Fixing Mall ya teman-teman ya. Dan kasir dapat mendukung Cloud Quick Pass. Memang ada Union Pay dan Cloud Quick Pass ya, termasuk Visa, Baibau, Mastercard. Jangan khawatir tentang harga, lihat saja pertahanan pertambangan katanya begitu ya. Nah seperti ini teman-teman. Jadi di platform fixingshop.com ini, dan di awalnya bukan HTTP tapi sudah Pi, ini menandakan bahwa ini sudah terhubung dengan Web3-nya Pi Network ya. Dan di sini memang tertera di platformnya itu. Nanti seperti apa dan bagaimana kita tunggu. Memang ini ya waktu yang menjawab ya. Bagaimana jadi value-nya seperti apa. Namun lagi-lagi saya katakan marketplace itu banyak yang mendukung GCP ya. Kita kendati pun tidak setuju dengan adanya GCP, yaitu monggo hak masing-masing, nggak usah di ini juga, nggak usah dicengin juga, nggak masalah. Yang pejuang GCP ya pejuang GCP. Bagi yang tidak mau memperjuangkan GCP ya udah nggak usah gitu ya, nafsi-nafsi aja. Namun kita lihat indikasi daripada mayoritas yang mendukung GCP atau tidak. Kita lihat mana yang unggul nanti. Karena kenapa? Karena kalau untuk marketplace ini memang yang mendukung banyak, yang tidak mendukung juga banyak gitu. Jadi ini masih balance ya. Tetapi memang semakin hari semakin banyak juga yang berubah haluan ke mendukung GCP teman-teman. Yang saya perhatikan seperti itu ya. Kita berdoa saja lah ya. Oke kita lanjut. Ini dari P-Network katanya, ini cara terbaik untuk menikmati fee Anda pada laju GCP 1 fee sama dengan 314.000 adalah di ekosistem Pi ya. Ya mudah-mudahan aja. Jadi memang beberapa akun Twitter teman-teman, beberapa akun Twitter yang sejak beberapa tahun yang lalu membuat Twitter khusus mereka membahas tentang P-Network, ataupun sewaktu-waktu mereka membahas aplikasi lain, itu wajar ya, karena memang ini bukan perusahaan tetapi pribadi biasanya, walaupun logonya Pi banyak juga. Nah banyak banget gitu loh yang mendukung GCP, banyak banget ya. Jadi justru ini perjuangan para pionir dari awal ya, dimana semua dari berbagai negara juga indikasi arah dukungannya ke 314.000. Nah tapi bukan serta-merta tanpa perhitungan sebenarnya teman-teman. Untuk para pendukung GCP itu saya melihat bukan tanpa perhitungan ya. Jadi semua sudah diperhitungkan ya. Diperhitungkan gimana? Kalau saya melihat secara matematik itu
tidak serta-merta ini bisa dikatakan hanya sekedar halu gitu loh. Tapi ada hitungannya. Kenapa kok bisa memutuskan 314.000? Efeknya bagaimana? Landasannya apa? Itu yang harus teman-teman pahami juga. Dan kalau misalkan dibahas di video panjang, ya teman-teman cari aja. Ya, coba iseng-iseng kumpulkan aset seluruh bank terbesar di dunia, satukan asetnya, ya bisa nggak? Kalau dalam tatanan ekonomi global kan kita juga harus ngelihat skalanya skala global. Ya, aset juga aset global, bukan aset hanya satu negara saja. Dan itu aturan main untuk penciptaan sebuah mata uang itu seperti apa? Landasannya seperti apa? Aturan mainnya harus seperti apa? Apa yang harus terpenuhi? Apa yang harus diselesaikan gitu kan? Seperti itu. Jadi kalau misalkan memang arahnya ke sana ya harus jelas juga landasannya. Nah, itu yang harus teman-teman pahami ya. Jadi saya nggak share sedetail itu ya karena panjang. Oke, kita lanjut aja. Ini dari masih Pi Network Academy ya. Ini dari Pintar Academy, dia bilang secara keseluruhan peluncuran Pi Open Mainnet memiliki potensi untuk secara signifikan meningkatkan pertumbuhan dan adopsi jaringan Pi, mendorong pengembangnya ke depan dan meningkatkan utilitas dan nilainya bagi pengguna. Jelas karena kenapa? Setiap project ya teman-teman ya, setiap project yang memang melakukan mainnet itu sudah pasti platform yang sebelumnya tidak terdengar, sebelumnya tidak terlihat itu udah pasti berdatangan. Dan luar biasanya Pi Network ini kenapa saya bilang unik dan berbeda, karena kenapa? Di video sebelumnya juga saya sudah singgung juga, ada sebelumnya yang tidak pernah merambah ke dunia kripto, kalau untuk Pi Network malah ikut gitu. Perusahaan-perusahaan konvensional ya yang sifatnya memang tidak bergelut di bidang teknologi blockchain atau pembayaran yang menggunakan uang digital sebelumnya tidak pernah, tetapi ketika adanya Pi Network itu mereka mulai mempersiapkan diri untuk ikut bergabung bersama Pi Network di blockchainnya Pi. Ini yang luar biasa, saya melihat seperti itu gitu loh. Nah, ini yang unik gitu loh. Sementara kalau untuk proyek-proyek lain kan nggak jauh daripada swapping, ya exchange dan lain sebagainya, hanya sebatas di bursa saja. Paling ya staking, ya trading dan lain sebagainya, hanya untuk ruang lingkup transaksional di finance-nya aja. Nah, tapi kalau untuk yang sifatnya barang dan jasa, ini uniknya Pi Network teman-teman. Nah, itu yang harus kita pahami ya. Jadi kita berdoa saja, mudah-mudahan memang ini adalah yang terbaik ya. Kita berdoa. Oke, kita lanjut. Oh ya, ini yang terakhir ya, sorry teman-teman ya. Jadi itu aja yang dapat saya sampaikan ya untuk video kali ini. Intinya adalah ini yang pertama tadi. Nah, yang ini. Jadi teman-teman silahkan, katanya di sini pelopor, inilah kesempatan Anda untuk memamerkan kontribusi Pi Anda. Jadi teman-teman tinggal kasih jempol dan kasih alasan jempol itu kenapa di kotaknya, dan itu di atasnya ada video. Nah, di brainstorm masing-masing silahkan, ini penting mana yang Anda dukung gitu ya teman-teman ya, mana aplikasi mana yang Anda butuhkan nanti kelak. Jadi Pi Core Team ini tidak memutuskan sendiri, tetapi diambil penilaian dari pionir semua seluruh dunia yang akan terpakai nantinya, itu yang dikukuhkan nanti oleh Core Team. Kenapa? Karena ketika launching, kalau memang itu keputusan pionir, sudah pasti banyak penggunanya nanti langsung gitu ya. Oke, itu aja teman-teman. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata ya. Terakhir saya sampaikan ya, harusnya di awal disclaimer ini, tetapi saya tadi lupa kelewat. Ini terakhir saya sampaikan disclaimer bahwa bagi teman-teman yang merasa misalkan setiap upload, bang upload itu kau ngocehnya terlalu banyak bang, begini misalkan, macam mana itu bang, kuotaku habis nih bang, nah kan misal contoh macam itu. Artinya teman-teman ketika memang tidak ada waktu, kan saya selalu bilang di video jauh-jauh hari ya, setengah tahun yang lalu bahkan saya bilang udah skip aja, nggak usah ditonton gitu. Ini kan hanya sharing, berbagi informasi untuk yang punya waktu ya, untuk yang punya waktu dan ingin dapat informasi tambahan, itu saja gitu. Jadi nggak usah diambil pusing. Jadi bang kepanjangan segala macam ya, saya hanya ingin memperjelas saja informasinya supaya apa, supaya tidak ada pertanyaan ulang nantinya. Kadang-kadang daya tangkap orang itu kan berbeda gitu. Jadi kalau kita sudah jelaskan tetapi tidak clear, tidak jelas, akhirnya apa? Akhirnya nanya lagi gitu. Tapi kalau satu informasi sampai tuntas jelas,
artinya nggak ada pertanyaan ulang, udah paham, selesai, sudah bahas yang lain gitu ya teman-teman ya. Itu disclaimer aja, jadi silahkan di skip aja bagi yang tidak suka dengan video berdurasi panjang. Mohon maaf, saya hanya berbagi saja, tidak ada motivasi apapun. Saya berbagi informasi buat para pionir ya, utamanya saya bangga terhadap pionir Indonesia, mudah-mudahan pada jaya semua, amin. Oke, itu aja. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.